Selamat sore Ibu, saya Trinita Gracia Evelyn Guru dengan NIM 1020240013. Di sini saya akan membahas materi tentang menghubungkan teori fungsi manajemen dengan kasus nyata pada mata kuliah perencanaan strategi UKRMIK, dosen pengampu oleh Ibu Komarida Simbolon SKM MKes. Yang pertama yaitu teori fungsi manajemen. Fungsi manajemen banyak ragamnya seperti merencanakan, mengorganisasi, menyusun staf, mengarahkan, mengordinasi dan mengontrol, mencatat dan melaporkan, dan menyusun anggaran belanja. Namun dalam materi ini akan memuat fungsi manajemen yang lebih sederhana dan bersifat menyeluruh oleh George R. Perry, yakni POAC atau Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Suatu manajemen bisa dikatakan berhasil jika keempat fungsi di atas bisa dijalankan dengan baik. Kelemahan pada salah satu fungsi manajemen akan mempengaruhi manajemen secara keseluruhan dan mengakibatkan tidak tercapainya proses yang efektif dan efisien. POAC atau Perencanaan, Pengorganisasian, Organisasi, Actuating, dan Controlling. Perencanaan atau planning adalah proses kegiatan rasional dan sistemik dalam menetapkan keputusan, kegiatan atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan kemudian hari dalam rangka usaha mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengorganisasian adalah menyusun hubungan perilaku yang efektif antar personalia sehingga mereka dapat bekerja sama dengan efisien dan memperoleh keputusan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam situasi lingkungan yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Actuating atau pelaksanaan adalah suatu tindakan yang mengusahakan agar semua perencanaan dan tujuan perusahaan bisa terwujud dengan baik seperti yang diharapkan. Fungsi pengawasan atau controlling yaitu pada hakikatnya mengatur apakah kegiatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam rencana. Kasus nyatanya dalam unit kerja RMIK yaitu yang pertama, kasus di Rumah Sakit Umum Kardina Tegal tahun 2009, perencanaan tenaga kerja RMIK belum optimal, hanya ada satu petugas coding tanpa pelatihan. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelayanan dan kualitas data yang tidak maksimal. Yang digunakan di sini yaitu planning atau perencanaan. Langkah-langkah dalam perencanaan yaitu yang pertama analisis situasi dan identifikasi masalah, menentukan skala prioritas, menentukan tujuan program, menyusun rencana kerja operasional. Perencanaan atau planning adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam konteks RMIK. Perencanaan meliputi penyusunan strategi, pengolahan rekam medis, kebutuhan sumber daya manusia, penyusunan standar prosedur operasional, serta pengembangan sistem informasi kesehatan. Kasus kedua yaitu di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Prambanan. Fungsi pengarahan sudah berjalan baik, namun pelaksanaan masih terkendala karena beberapa staf belum melaksanakan prosedur sesuai dengan SOP. E-Jurnal UMKLA tahun 2023. Penggerakan atau pelaksanaan actuating adalah upaya menggerakkan anggota organisasi agar melaksanakan tugas sesuai dengan perencanaan. Fungsi ini menekankan motivasi, komunikasi, dan juga kepemimpinan. Pengorganisasian atau organizing adalah proses penyusunan struktur organisasi, pembagian tugas, serta penetapan wewenang dalam unit RMIK. Pengorganisasian dilakukan dengan membagi tugas filing, coding, assembling, analisis, dan pelaporan. Kasus nyatanya yaitu pada Puskesmas Rembang 1, pengorganisasian belum berjalan dengan baik karena tidak ada struktur organisasi khusus RMIK. Akibatnya, tugas petugas sering tumpang tindih dan tidak jelas. Menurut Jurnal Kesehatan Masyarakat UNES tahun 2022. Planning atau perencanaan, identifikasi masalahnya, bor terlalu tinggi, kapasitas kamar terbatas, alur pasien tidak lancar, dan waktu tunggu panjang. Masalah sebuah rumah sakit swasta di Jakarta Selatan mengalami bor atau bed occupancy rate hingga 90%, terutama saat musim flu. Kondisi ini menyebabkan pasien menunggu lama di IGD untuk mendapatkan kamar rawat inap. Sebagian
bahkan berjam-jam. Sekarang soal kasus yang pertama, di rumah sakit tipe B, unit reka medis sering mengalami keterlambatan dokumen rawat jalan. Kepala unit membuat SOP baru, jadwal monitoring, dan program pelatihan petugas. Fungsi manajemen yang sedang dilakukan adalah A. Pengarahan, B. Pengorganisasian, C. Perencanaan, dan D. Pengendalian, dan E. Evaluasi. Jawabannya yaitu C, karena membuat strategi, SOP, dan jadwal monitoring termasuk pada fungsi planning. Dalam manajemen informasi kesehatan, perencanaan membantu memastikan alur dokumen reka medis jelas dan efisien. Soal kasus yang kedua, di puskesmas petugas sering keliru entry data dalam sistem informasi rumah sakit. Kepala unit memberi instruksi harian agar semua data diverifikasi sebelum masuk ke dalam sistem. Fungsi manajemen yang dilakukan adalah A. Perencanaan, B. Pengorganisasian, C. Pengendalian, D. Pengarahan, E. Evaluasi. Jawaban yang benar di sini yaitu bagian D, pengarahan. Karena memberi arahan langsung termasuk dalam fungsi directing ataupun pengarahan. Dalam manajemen informasi kesehatan, pengarahan meningkatkan akurasi dan konsistensi data. Soal kasus yang ketiga, RS tipe D melakukan audit dokumen reka medis setelah penetapan sistem baru 15% dokumen masih salah klasifikasi. Kepala unit membuat tindak lanjut perbaikan. Fungsi manajemen yang diterapkan adalah A. Pengendalian, B. Pengorganisasian, C. Perencanaan, D. Pengarahan, dan E. Penilaian. Jawaban yang benar di sini yaitu bagian A. Pada pembahasannya, memantau hasil kerja membandingkan dengan standar dan memberi koreksi termasuk pada fungsi controlling. Dalam manajemen informasi kesehatan, audit penting untuk kualitas data pasien. Materi yang kedua yaitu hambatan implementasi perencanaan strategis di unit kerja. Hambatan implementasi merupakan segala bentuk kendala, tantangan, atau faktor penghalang yang dapat mengurangi efektivitas proses penyusunan maupun pelaksanaan strategi organisasi. Hambatan ini menyebabkan strategi yang sudah dirumuskan sulit dijalankan, tidak mencapai sasaran yang diharapkan, atau membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk direalisasikan. Secara umum, hambatan terbagi menjadi internal berasal dari dalam organisasi dan eksternal dari luar lingkungan organisasi. Hambatan internal yaitu keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran biaya, resistensi staf terhadap perubahan, koordinasi komunikasi yang lemah. Hambatan eksternal, perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi yang cepat, tuntutan pasien atau klien yang semakin tinggi. Alternatif solusinya di sini yaitu pertama analisis akar masalah atau fishbone analysis. Digunakan untuk mengidentifikasi penyebab melalui kategori manusia, mesin, metode, material, lingkungan, dan pengukuran. Manfaatnya membantu menemukan akar masalah, memetakan hubungan sebab akibat, mengantisipasi konsekuensi, serta menentukan lokasi pengendalian yang tepat. Di sini juga mengembangkan beberapa pilihan solusi. Jangka pendek atau quick win, program yang cepat memberi hasil nyata dalam waktu singkat untuk membangun kepercayaan publik dan menunjukkan arah strategi. Jangka menengah fokus pada pengembangan sistem informasi, kesehatan, EHR, atau Electronic Health Record, telemedicine, integrasi data, dan pelatihan SDM. Dilakukan bertahap mulai dari studi awal, pilot project, ekspansi, evaluasi, hingga institusional 5-7 tahun. Jangka panjang, strategi transformasi menyeluruh yang mencakup perubahan budaya, struktur, dan sistem kesehatan. Dilaksanakan secara bertahap, mulai dari perencanaan visi, pembangunan fondasi, integrasi sistem, transformasi, hingga keberlanjutan, yaitu 15-20 tahun. Lalu langkah selanjutnya yaitu penyusunan rencana aksi atau action plan. Ini dilakukan agar strategi terimplementasi efektif melalui perencanaan berbasis elektronik, pengawasan yang ketat, serta komitmen peninjauan ulang program bermasalah. Tujuannya
untuk meminimalkan kendala politis, meningkatkan efektivitas anggaran, dan memastikan pencapaian target pembangunan. Implementasi perencanaan strategis di unit kerja. Implementasi perencanaan strategis bersifat sistematis dan berkesinambungan, mencakup pengambilan keputusan antisipatif, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi melalui umpan balik. Kinerja organisasi terkait erat dengan keberhasilan implementasi strategi, tidak hanya menilai prestasi individu, tetapi juga pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Sumber daya manusia menjadi fondasi utama sehingga keterlibatan pimpinan, dukungan seluruh anggota organisasi, serta penciptaan lingkungan yang kondusif sangat penting. Soal kasus yang pertama, seorang perawat di rumah sakit diminta menggunakan sistem rekam medis elektronik yang baru diterapkan, namun ia menolak karena merasa lebih nyaman menggunakan cara manual dan khawatir pekerjaannya menjadi lebih sulit. Hambatan yang terjadi adalah A. Perubahan regulasi pemerintah, B. Resistensi staf terhadap perubahan, C. Keterbatasan anggaran, D. Keterlambatan sumber daya manusia, E. Koordinasi yang lemah. Jawaban yang benar di sini yaitu bagian B. Resistensi staf terhadap perubahan. Karena penolakan perawat untuk beradaptasi dengan sistem baru merupakan bentuk resistensi staf terhadap perubahan. Soal kasus yang kedua, seorang manajer rumah sakit menemukan banyak staf yang salah memahami prosedur baru karena informasi dari pimpinan tidak disampaikan dengan jelas. Akibatnya, beberapa layanan tidak berjalan sesuai dengan standar. Hambatan yang terjadi adalah A. Koordinasi dan komunikasi yang lemah, B. Keterbatasan anggaran, C. Resistensi staf terhadap perubahan, D. Perubahan regulasi, E. Keterbatasan SDM. Jawaban yang benar yaitu bagian A. Koordinasi dan komunikasi yang lemah. Karena masalah ini timbul karena lemahnya koordinasi dan komunikasi antar staf sehingga prosedur tidak dipahami dengan benar. Soal kasus yang terakhir, seorang dokter berupaya memberikan layanan telemedicine di daerah pedesaan, namun pelayanan sering terganggu karena koneksi internet yang tidak stabil dan infrastruktur teknologi yang belum memadai. Hambatan yang terjadi adalah A. Koordinasi dan komunikasi yang lemah, B. Keterbatasan SDM, C. Perkembangan teknologi yang cepat, D. Perubahan regulasi, E. Resistensi staf. Jawaban yang benar yaitu C. Perkembangan teknologi yang cepat. Karena hambatan muncul akibat perkembangan teknologi yang cepat, namun fasilitas di lapangan belum mendukung. Baik Ibu, sekian pemaparan materi dan soal kasus dari saya. Saya ucapkan terima kasih.